Mari siapkan hati. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu
Haleluya. Kami mengasihi Engkau Bapa. Kami menghormati Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kiranya pujian, nyanyian, pengagungan berkenan di hatimu, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu. Firman-Mu dasar kehidupan kami. Kami ingin mendengarnya dan beri kesanggupan Roh Kudus untuk kami melakukannya. Terima kasih Bapa, pakai semuanya yang sudah terlibat dalam pelayanan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Berapa banyak di antara kita sadar bahwa Dia ada di tengah-tengah kita? Katakan amin. Ya, senang sekali pagi ini kita ada di hadirat Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita membaca dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai ayat 16. Saya memberi judul khotbah pagi ini, berjalanlah bersamaku ya Tuhan. Ya, Keluaran 33 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama setelah hitungan ketiga. Ya, 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Katakan amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, ada pemimpin besar sepanjang zaman. Bahkan saudara-saudara, nanti akan datang waktunya Dia akan turun ke dunia bersama Elia. Saudara-saudara, pada masa-masa di mana Yesus akan datang, dua saksi ini saudara-saudara menginjil kepada orang-orang Israel di 3,5 tahun masa pemerintahan antikris. Saudara-saudara, mengapa harus dua orang ini? Sebab Musa orang yang ditokohkan, dihormati begitu rupa, juga Elia. Allah berharap lewat dua saksi ini, saudara-saudara, Israel sekarang itu bisa percaya bahwa yang lahir di Bethlehem 2000 tahun lebih yang lalu adalah Mesias. Saudara-saudara, nah itulah Musa. Dan kita belajar Bapak Ibu Saudara, dia dipilih, dia dipakai Tuhan dengan bermacam-macam mujizat tanda heran untuk melepaskan umatnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan akan dibawa kemana? Kanaan. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasih, ada saat di mana Allah berkata kepada Musa, Musa, bangsa ini tegar tengkuk, aku enggak mau berjalan bersama mereka. Saudara-saudara, pada saat Allah berkata demikian, orang-orang Israel yang sedang dirasani oleh Allah dengan Musa. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, Allah bisa merasani jemaat lewat gembala. Sungguh. Kalau orang lain tidak cerita kepada saya, Allah pasti akan bicara sama saya tentang jemaat. Nah itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kita pernah mendengar orang bersaksi, siapa sih ngomong? Saya cuma ngomong. Allah bisa ngerasani jemaat dengan hamba Tuhan, dengan gembala-gembala di mana saja. Nah sekarang Allah ngerasani kepada orang-orang ini, kepada Musa, tentang Israel yang tegar tengkuk. Saudara-saudara, saya percaya Musa sampaikan ini kepada bangsa Israel karena cintanya. Ini loh Tuhan ngomong begini,
Pada saat mendengar itu, ayat 4 Keluaran 33 berkata, mendengar ancaman yang mengerikan ini. Saudara-saudara, Tuhan tidak beserta dengan Israel. Tuhan berkata, aku gak mau berjalan bersama mereka. Bagi orang-orang Israel adalah ancaman yang mengerikan. Saudara-saudara, adalah ancaman yang sangat menakutkan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya menjalani hidup di dunia yang penuh dengan kesukaran, tanpa penyertaan Tuhan, bisa berkata amin, mengerikan. Itulah sebabnya saudara-saudara, Musa berkata, enggak, aku takut Tuhan. Israel sendiri berkata, ini menakutkan. Lalu mereka cepat-cepat copot giwang, copot semua. Saudara-saudara, jam Rolex kalau ada, saudara-saudara, copot semua. Tapi dilepaskannya mereka semua kekayaan dari tubuhnya bukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Ayat-ayat berikutnya mereka beribadah kepada Tuhan sudah tidak pakai semua ini. Karena dia dengar ancaman. Mereka pikir kalau Tuhan tidak berserta, kita bisa dikepung musuh, kita dikalahkan, kita dirampok. Orientasinya diri sendiri. Kalau dia takut sama Tuhan, bukan takut karena dia pencipta langit dan bumi, juru selamat yang bebaskan dari segala belenggu Mesir dosa. Bukan. Mereka hormat, mereka takut Tuhan supaya tidak diberkati Tuhan. Mereka hormat, takut sama Tuhan hanya semata-mata supaya mereka tidak kekurangan, tidak kerugian. Saya berharap jangan seperti Israel. Mari cinta takut Tuhan. Karena dia telah mengasihi kita lebih dulu mati di kayu salib. Dan siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk mengikuti kisah Musa luar biasa. Dia waktu dengar itu Musa sendiri berkata, Tuhan, jangan. Bahkan jangan suruh aku pergi dari sini kalau engkau sendiri tidak berjalan bersama-sama. Jangan. Saudara-saudara, selain dia takut menghadapi musuh-musuh dari luar, saudara-saudara, ada juga panas di waktu siang, kecuali Tuhan ada, jadi ada tiang awan. Gelap mengerikan sekali. Kalau malam, sebab tidak ada tiang api, Tuhan yang besertanya. Ada binatang-binatang, ada macam-macam. Lebih dari itu saudara-saudara, ada musuh dari dalam sendiri. Yang menggembosi, yang mengganggu, yang menghambat, yang mau coba hentikan. Itulah orang-orang Israel yang dipimpinnya sendiri. Saudara-saudara, Musa takut gak bisa sampai ke kanan dan itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, Musa butuh penyertaan Tuhan. Musa butuh pertolongan Tuhan di sepanjang jalan. Kita pun butuh Tuhan pimpin kita sampai ke surga. Bisa berkata amin. Siapa yang gak perlu Tuhan angkat tangan. Yang ngantuk tuh angkat tangan. Oh gak ngantuk, semua tidak angkat tangan. Kita butuh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita butuh penyertaan. Saya mau berkata begini. Musa ini pemimpin yang gagal. Dalam tanda petik. Dia pemimpin yang bahkan ditolak oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalipun Allah sangat menghormati dia dan nanti dia akan turun. 2 saksi dalam kitab Wahyu pasal 11 kalau tidak salah. Tapi saya boleh menyebutnya dia pemimpin yang gagal. Dia pemimpin yang ditolak Tuhan sendiri. Sebab ditolak dalam artian tidak bisa masuk ke Kanaan. Dia seperti gembala yang tidak sampai membawa jemaat bahkan dirinya sendiri sampai ke janji Allah. Sampai ke Kanaan.
sampai kepada tempat diberkati, sampai kepada tujuan Allah. Karena orang-orang yang dipimpinnya. Saudara-saudara, suatu saat Musa harus dibuat marah. Tuhan bilang berbicaralah kepada gunung batu, dia akan keluarkan air. Tapi karena emosi, saudara-saudara, dan siapa yang membuat emosi? Umat yang Tuhan percayakan lu justru. Umat yang Tuhan percayakan dia pimpin, dia bikin marah, dia tidak bicara sama gunung batu. Dia malah pukul gunung batu 2 kali, tak, tak. Lalu Tuhan bilang, engkau tidak menghormati kekudusanku. Musa, ganti. Kamu tidak bisa masuk ke Kanaan. Menyedihkan sekali. Satu saat saudara-saudara, Tuhan cuma kasih tunjuk di satu gunung yang tinggi. Lihat, kami pernah melihatnya saudara-saudara. Lihat Israel, Kanaan. Lihat. Lalu Musa coba merengek-rengek. Beri kesempatan Allah. Aku bisa pimpin. Tuhan bilang, sudah. Nggak usah ngomong itu lagi, nggak usah bahas itu lagi. Itulah sebabnya saya berkata Musa pemimpin yang gagal, yang ditolak Allah. Dari sini pemimpin-pemimpin gereja, gembala-gembala, juga pemimpin-pemimpin wadah, pemimpin-pemimpin rohani. Saya mau berkata, jangan sampai jangan sampai pemimpin wadah gembala ditolak, gagal. Saudara-saudara, kalau tidak ada dukungan dari siapapun orang yang kita pimpin, yang membuat kita bisa tetap kuat dan berkenan sampai akhir, itu terserah Tuhan dan terserah orang yang dipimpinnya. Tapi belajar dari kitab ini saudara-saudara, kita mau supaya jangan pengalaman Musa jadi pengalaman gembala-gembala, pemimpin-pemimpin rohani, termasuk saya. Saudara-saudara yang dihentikan, yang harus tidak masuk ke Kanaan. Mengapa saudara-saudara? Karena orang-orang yang dipimpinnya. Kalau boleh saudara-saudara, kayak jenis makanan ini, Allah menuntut ya, Allah menekan dari atas, nuntut minta. Gembala, pemimpin, bawa umatku ke tempat yang aku mau, sorgalah janji Tuhan. Tapi sementara dari bawah saudara-saudara, dari umat ada tekanan juga. Penolakan dan sebagainya. Kalau roti ini bisa gambarnya ditampilkan. Saudara-saudara, namanya apa sih? Saudara sudah bisa ditampilkan. Nah, namanya apa saudara-saudara? Enak kalau ini. Atas penyet, bawah penyet. Kalau cuma kayak makanan yang namanya hamburger, ini makanan dari Jerman yang kemudian jadi makanan favorit Amerika, sebab dari kata Hamburg. Saudara-saudara, itu asalnya dari sana. Enak dari atas tekan bawah, tekan masuk mulut, happy. Senang sekali. Tapi pada kenyataannya, pemimpin rohani siapapun dia seperti sandal capit. Ditekan dari atas sampai peyok, saudara-saudara, sampai sobek. Cuma untuk yang di bawah ini, sandalnya siapa itu ya? Ditekan, saudara-saudara, sampai rusak. Tapi ya namanya pemimpin rohani, pelayan-pelayan Tuhan. Ya apa? Ya kayak gini nih, gembala hamba Tuhan tua berkata kayak keset. Menyakitkan. Tapi nanti saya mau berbicara tentang Musa yang luar biasa. Sampai peyok, saudara-saudara. Sampai penyet, sampai
terepes. Tekan atas, tekan bawah. Itulah sebabnya Musa sampai emosi. Pukul 2 kali. Gambar apa sajalah boleh tampil. Lanjut. Kadang juga seperti apa itu sudah dipres atas. Oh, langsung ingat esnya Ibu Lisyong saya. Pres, bawet pres. Masih lumayan saudara-saudara kalau dibuka pelan-pelan. Pelan-pelan. Tapi kadang diapain saudara-saudara? Tusuk. Kalau nggak ditusuk diapain saudara-saudara? Digigit. Kadang kayak gini. Oh, lebih parah lagi ini gambar ini. Cuma tutup itu saya tampilkan. Wis ditusuk ya. Susah payah. Saudara pimpin remaja pemuda. Saudara pimpin wanita. Ibadah wanita sebagai koordinator. Pimpin pria. Gembala-gembala pemimpin. Sudah ditusuk ya. Kadang Israel lupa apa yang telah dikerjakan oleh Musa. Tapi itulah keadaannya. Saudara-saudara, itulah sebabnya jangan sampai seperti Musa yang gagal. Saudara-saudara, bagaimana caranya? Saya mendapatkan satu pengertian bahwa dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata begini, dalam Matius 7 ayat 21, ayat itu berkata, bukan setiap orang yang apa? Berseru kepada Tuhan, kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahat. Siapakah mereka? Saya bisa katakan mereka pertama-tama adalah gembala-gembala, pemimpin-pemimpin apa saja. Saudara-saudara, ditolak oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini kan mengerikan sekali, kok sampai ditolak. Kalau mereka ditolak, pertanyaannya, justru jemaat itu saudara-saudara malah selamat. Ini pemimpinnya saudara-saudara malah gagal. Dari sini kita bisa mengerti. Gembala-gembala, pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin jemaat, pemimpin-pemimpin wadah, teruslah melayani dengan segenap hati kita. Bisa berkata amin. Oh saudara-saudara, kita habiskan waktu untuk berdoa dengan air mata dan seterusnya. Harus tulus, harus segenap hati, harus curahkan segenap kehidupan, mati-matian, cinta setengah mati. Tapi saya berkata, pikirkanlah keselamatanmu sendiri. Dalam tanda petik tentunya. Pikirkanlah kekekalan. Sebab tidak sedikit saudara-saudara akan terjadi. Pemimpin-pemimpin rohani, pendeta-pendeta, gembala-gembala pun saudara-saudara. Tuhan akan berkata, aku gak kenal kamu. Hanyalah sementara jemaat yang lebih banyak itu saudara-saudara selamat. Mengapa bisa terjadi? Bisa jadi karena seperti Musa tadi saudara-saudara. Memang dia segenap hati, air mata, doa dan seterusnya. Tapi ada saat di mana dia lepas kendali, dia marah. Bahkan dia simpan kepahitan sampai mati. Itulah sebabnya saya belajar dari ini. Saya tidak mau kehilangan keselamatan. Jujur di mana-mana kalau pemimpin-pemimpin rohani mendengar ini.
Ada banyak hal, ada banyak jemaat orang yang dipimpin yang menyakitkan begitu rupa. Saya cuma berkata, tetap mengasihi dengan sepenuh hati, sebab untuk itulah Tuhan percayakan penggembalaan menjaga nyawa mereka. Tapi sambil berjaga-jaga, jangan sampai kita binasa. Saudara-saudara, itu berarti kasarannya, kalau kamu menurut, kamu dan aku selamat. Tapi kalau kamu tidak menurut, melawan Tuhan, Paulus berkata, aku telah menyampaikan semuanya. Tidak ada yang tidak. Semua yang Tuhan percayakan, aku telah sampaikan. Itu langkah untuk menjaga diri kita. Musa lupa. Itulah sebabnya Roh Kudus tolong kami supaya tidak sampai dipahitkan oleh keadaan-keadaan yang ada. Saudara-saudara, tetapi juga di sisi lain kami harus mengasihi karena kami menginginkan keselamatan jiwa-jiwa. Tapi kami mesti berjaga-jaga, jangan sampai saya sendiri ditolak, gembala sendiri, pemimpin rohani sendiri 1 Korintus 9 ayat 27 berkata, aku melatih tubuhku menguasainya, supaya jangan sampai aku didiskualifikasi setelah memberitakan Injil, setelah melayan. Artinya beda dengan Musa, dan saya percaya Paulus sudah belajar. Kenapa Musa sendiri ditolak? Sementara orang yang dipimpinnya paling tidak ada Yosua dan Kaleb, bahkan dua generasi muda 20 tahun ke bawah yang sudah menjadi dewasa bisa masuk. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, itulah yang dipikirkan oleh seorang Musa. Dia takut sekali menghadapi hari-hari ke depan. Saya pikir kita mesti seperti perangko atau seperti apa itu? Segel. Bisa gambarnya mana ya? Segel, perangko, meterai. Ditekan dari atas, ditekan dari bawah. Tapi dua-dua sampai ke tujuan. Bisa berkata amin. Dua-dua sah. Itulah sebabnya saya berkata dengan satu pengertian. Saya tidak mau tahu bagaimana jemaat mau kayak apa dalam artian saudara-saudara. Mau mengerti atau tidak. Tapi saya mau sampaikan semua apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seluruhnya. Saya tetap menjaga hati saya mengasihi sidang ini sebab dia percayakan saya. Roh Kudus menetapkan gembala-gembala. Tapi saya punya pengetahuan tambahan hari-hari ini. Jangan sampai hati kita dicemari. Hati kami, hati kita pelayan-pelayan wadah. Sehingga kita dilemahkan oleh orang-orang yang kita Bapak Ibu Saudara pimpin dalam wadah sebagai pria, wanita, anak-anak, remaja pemuda. Jangan. Harus mengasihi, harus lakukan apa saja. Harus. Jadi saudara-saudara, tetap mengasihi, tetap sepenuh hati, tetap totalitas. Sebab saya tidak mau jemaat tidak masuk dalam gereja sempurna, tidak ikut disingkirkan, apalagi binasa. Kami bersungguh-sungguh hati melayani ini. Dan pelayan-pelayan wadah layani dengan segenap hati. Saudara-saudara, tapi sambil menjaga diri, jangan saya sampai ditolak. Musa butuh penyertaan Tuhan, saudara-saudara. Musa butuh pertolongan Tuhan dan dia berkata, kalau engkau tidak berjalan bersama, kalau engkau tidak sertai kami, jangan suruh kami pergi dari tempat
Gagal wis pasti. Dan bener lu gagal. Seperti yang dia bilang. Saudara-saudara, untuk kita yang hidup di akhir zaman ini, bahkan tidak sampai kita minta, Bapa janji akan mengirim seorang penolong yang lain, alos, sejenis, serupa. Saudara-saudara, untuk apa? Untuk menyertai kita, bahkan selama-lamanya. Itulah Roh Kudus. Bisa berkata amin? Saudara, saya ingin kita mengenal Roh Kudus dengan baik. Bagi yang masih baru, Roh Kudus adalah Allah sendiri. Jadi Allah kita satu adanya. Tetapi ada 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi mereka satu. Allah Bapa, saudara-saudara, adalah Allah yang merencanakan keselamatan. Oh, berarti waktu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya cuma Allah Bapa toh? Enggak. Pada mulanya Elohim, itu menunjuk kepada bilangan yang jamak tapi satu kesatuan. Bicara tentang pada mulanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menciptakan langit dan bumi. Dia sudah ada. Yesus, Roh Kudus sudah ada dulu sebelum segala sesuatu ada. Dan mereka lah yang menciptakan semua. Tapi berbicara tentang rencana keselamatan, dialah Allah Bapa yang merencanakan keselamatan. Walaupun kita nggak boleh lupa mereka sederajat, saudara-saudara, setara, sama hakikatnya, sama kekal. Tapi kemudian saudara-saudara, karena harus ada penumpahan darah dan korban binatang hanya menebus dosa pelakunya, pembawanya, tetapi Yesus, Allah Anak itu yang menjadi manusia. Saudara-saudara, lahir di Bethlehem, harus mati curahkan darah, menjadi korban. Dialah eksekutornya, dialah pelaksana dari rencana keselamatan ini. Saudara-saudara, tidak mungkin orang berkata, Yesus Tuhan, aku percaya kepadamu menjadi juru selamatku. Kalau 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, bukan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah Allah juga. Dia juga sudah ada di sini, sudah sebelum segala sesuatu ada. Sebab ayat 3, ayat 2 berkata dalam kitab Kejadian 1, Roh Allah melayang-layang. Tapi bagi tugas dan fungsilah Dia yang menyempurnakan keselamatan bagi orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya dia bisa menolong umatnya, memimpin umatnya. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Jangan sampai kehilangan janji kekal, pengharapan yang mulia itu. Itulah sebabnya Roh Kudus harus menolong, menjaga, melindungi, mengajar, dan seterusnya. Sampai kita menerima semua yang telah Tuhan sediakan. Jadi ada Roh Kudus yang tidak boleh dianaktirikan sehingga kita selalu hanya berdoa Bapa atau Yesus. Bukan. Ada Roh Kudus yang juga sederajat, setara. Yang harus dihormati sebab mereka saya bilang tanda petik, mereka satu kesatuan yang punya perasaan. Dia bisa marah loh ya. Dia bisa murka. Dia sendiri berkata, sebab Allah tidak bisa dipermainkan. Jangan coba-coba permainkan Tuhan. Sebab dia pribadi loh. Dia senang. Dia bersukacita waktu umatnya menyenangkan Tuhan. Sudah. Jadi ada Roh Kudus Allah yang janji serta kita selamanya. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5 berkata begini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita, ini bicara tentang tubuh kita di bumi ini dibongkar, mati.
Lewat sakit kah, lewat kecelakaan kah, lewat waktu tidur nggak ada apa-apa tiba-tiba meninggal. Saya melihat banyak video lagi gendong anak atau cucu di mall. Plak. Kita tidak tahu kapan itu. Tapi kalau kemah tubuh ini dibongkar, Alkitab berkata, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, pencobaan masa, jemaat menghadapi soal-soal dalam pekerjaan rumah tangga dan lain sebagainya. Gembala, pemimpin rohani juga menghadapi hal-hal yang menekan. Karena itu, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi Allah. Roh Kudus adalah jaminan, arabon. Dia kata arabon ini seperti DP. Panjar, uang panjar, perskot. Saudara-saudara, karena tekanan-tekanan di dunia ini kita ini inginnya, ngeluh, berat. Tuhan tahu, manusia. Dan kadang kita ingat tentang kekal, mau pakai yang dari Allah. Tempat kediaman surga. Nah, itulah sebabnya diberi Roh Kudus, saudara-saudara, kepada kita. Supaya apa? Supaya Roh Kudus ini memampukan kita terus berjalan walaupun ada tekanan-tekanan. Sebab ini jaminan, ini meterai untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menerima segala sesuatu, mana tulisannya, yang telah disediakan bagi kita. Amin. Jadi Roh Kudus yang tolong saya, tolong Bapak Ibu Saudara menghadapi tantangan tetap kuat, tetap nggak goyang, tetap nggak terpengaruh sampai kayak Musa emosi dan lain sebagainya, lalu simpan pahit, terus lalu ditolak Tuhan. Tujuan Roh Kudus adalah untuk meteraikan kita, beri uang panjar. Sehingga kita penuh Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa yang baru, itu baru panjer. Nanti sepenuhnya akan kita terima. Saudara-saudara, nah itulah tujuan Roh Kudus ada. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu. Saya cepat dengan 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu jemaat GBD Jajah, hamba-hamba Tuhan yang ada semua kita, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi Roh Kudus itu, saudara-saudara, jaminan, meterai, panjer di muka. DP, kalau saudara beli sesuatu mesti DP dulu, dan pasti Tuhan akan bayar semuanya sehingga kita menjadi umat penebusan yang sempurna miliknya. Nah, itulah Roh Kudus yang memelihara kita, menjaga kita dari serangan, dari masalah, dari apapun juga yang bisa saja melemahkan kita. Roh Kudus menolong kita untuk mendapatkan semua yang telah Tuhan janjikan. Ayat terkenal Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya,
Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi tidak atau belum penuh pun sudah ada meterai sebenarnya, sudah ada DP. Apalagi sudah penuh. Jadinya membedakan apa? Yang membedakan nanti loh, waktu ada pemisahan antara gadis yang bijak dan gadis yang bodoh. Antara jemaat yang sempurna dengan yang tidak sempurna. Yang penuh punya simpanan minyak, jangan simpanan yang lain. Perempuan, laki-laki, nggak boleh. Simpanan minyak cadangan, itu saja yang membedakan. Tapi kalau mati sebelum antikris datang, ya tetap selamat. Selama kita ikut dipimpin Roh. Lalu ayat selanjutnya berkata, dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan. DP. Bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Uang panjer dari Tuhan diberikan, Roh Kudus ada pada kita, bahkan sampai penuh, masih uang panjer. Saudara-saudara, nanti kita akan menerima sepenuhnya. Itulah tujuan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan saya senang dengan kata jaminan dalam bahasa asli ditulis Arabon. Bahasa Inggris beri arti pertama untuk Arabon adalah sungguh, sungguh. Allah Bapak Ibu Saudara dan saya, Allah yang sungguh-sungguh. Bukan Allah yang main-main. Benar ini. Kalau dia berjanji, dia sungguh-sungguh. Benar. Kenapa kita nggak bisa sungguh-sungguh? Mengapa kita nggak bisa sungguh-sungguh mengasihi dia? Nggak bisa sungguh-sungguh mentaati dia? Nggak sungguh-sungguh takut sama dia? Nggak sungguh-sungguh ibadah dan melayani? Sementara kata meterai itu berarti kesungguhan. Allah sungguh-sungguh. Jujur saya mau bilang, dosa. Kalau dia sungguh-sungguh sama kita, kita main-main sama dia. Percaya, hal ini tidak mempengaruhi saya sekarang untuk marah. Tapi saya mesti menyampaikan dengan ekspresi yang sungguh-sungguh. Terhadap apapun yang mungkin orang perbuat. Saya tetap mengasihi jiwa saudara. Tapi saya mau bicara bahwa Allah ini sungguh-sungguh. Mengapa kita tidak mau sungguh-sungguh? Roh Kudus diberikan supaya saudara-saudara dan saya terpelihara sampai ke tujuan. Penyertaannya sempurna, bukan cuma dilindungi dari bahaya, kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi supaya selamat sampai akhirnya. Bisa berkata amin? Sampai surga. Bapak Ibu Saudara berbakti, jangan karena supaya diberkati Tuhan semata. Tapi kita pengen ngerti apa kehendak Tuhan supaya kalau kematian datang sewaktu-waktu dan umur hidup manusia cuma 70-80 tahun kalau kuat. Tentang kekekalan itu kita di mana. Roh Kudus akan pelihara kita. Yohanes 16 ayat 26 saya akan mengatakan bahwa sesuai firman dia yang akan mengajarkan sesuatu kepada dia ajar firman Roh Kudus ini. Saudara-saudara, dia ingatkan firman. Supaya apa? Supaya kita terpelihara, terjaga. Jangan sampai serong, jangan sampai enggak benar, jangan sampai kumpulannya yang enggak benar, lalu hidupnya enggak benar, dusta ya dusta, nyolong ya nyolong. Oh, saudara-saudara, Roh Kudus yang pimpin kita. Pimpin kita. Untuk ingat apa yang Tuhan katakan. Ini tanggung jawab berat khususnya bagi yang sudah penuh Roh Kudus. Saya mau katakan. Tapi semua kita juga. Yohanes 16 ayat 13. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus akan jaga kita. Ayo, ini yang benar, ini benar. Mobil, jangan bilang terus. Ini artinya terjaga, menyertai kita sampai tujuan. Ayat 8, dia akan menyadarkan kita, menginsafkan kita dari dosa, kebenaran, dan penghak.
penghakiman. Bapak, Ibu, Saudara, itulah sebabnya izinkan Roh Kudus bekerja. Supaya jangan sampai kita ditolak. Jangan sampai kita didiskualifikasi, Bapak, Ibu, Saudara. Kita mesti bisa menjadi berkat. Dilihat orang memuliakan Tuhan. Tadi malam kami duduk semeja bersama saya, istri, lalu saudara pendeta muda Jerry dan Siana. Tiba-tiba ada seorang ibu muda masuk. Dia tanya, kosong? Kosong, silakan duduk. Lalu ada suami, ada anak-anak. Saya bertanya, dari mana kau? Bondowoso. Dari mana? Dari Banyuwangi. Pendetanya Nonaya. Hah? Kau tahu? Saya cuma nyampaikan saja dari auranya. Nggak kenal. Saya dijajak bukan di kota Banyuwangi. Saya mengingat berapa tahun yang lalu, pada tanggal 10 Juli 2009. Waktu itu saya diajak oleh almarhum Bapak Jenwen bersama Ibu Yewa. Karena ulang tahunnya Ivana, foto di genteng. Saya diajak sama keluarga ini dan keluarga ini bilang, kita akan makan, ada mie enak, promosi ya. Mie enak di mana? Itu loh, mie Jakarta. Oh ya, saya dengar ini orang Kristen, saya cuma dengar aja. Lalu saya pesan sama Bapak Jenwen almarhum dan Ibu, jangan ngomong pendeta, jangan ngomong gereja. Kalau ya, saya mau. Ya, sebab saya sudah dapat selentingan kalau keluarga Bapak Siangfo ini akan bergereja. Saya bilang, jangan ngomong. Tapi heran saudara-saudara, mobil itu berhenti di depan. Saya turun. Ternyata itu ada Ibu Fangpang lagi sama Mbak Yuli. Rupanya bilang, iki Mbak kayak pendeta jajak ini. Ibu Fang betul? Itu berapa tahun yang lalu. Pelayan-pelayan mimbar altar. Kita disorot. Milikilah komitmen yang benar. Pertama-tama komitmen di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Tapi juga komitmen di gereja lokal yang satu. Jangan begini, jatuh nanti saudara. Di dua kaki, di tempat yang beda. Jangan. Ambillah sikap. Saudara-saudara. Orang akan lihat, sehingga kita nggak jadi batu sandungan. Benar loh saudara. Orang lihat kita. Ayo tinggalkan. Sesuatunya membuat kita tidak bisa bebas. Karena ada dosa. Karena ada salah satu dengan yang lain. Saudara-saudara. Kita menjadi orang-orang yang tidak lepas begitu. Roh Kudus akan menolong kita. Jaga kita, jaga. Terus hingga kita sampai. Saya mengingatkan kita tentang Roh Kudus ini akan menjadikan kita seperti apa itu dulu? Seperti siapa? Waktu orang ada 70 tua-tua, 68 dipenuhi dengan roh Allah, kepenuhan karena roh Allah yang ada pada Musa sebagian dipindahkan kepada 70 tua-tua. Tapi yang dua ada di sana. Orang Israel, orang-orang berkata, Eldad dan Medad penuh dengan roh Allah seperti Nabi Musa. Musa dia penuh seperti Nabi. Musa berkata, kalau saja semua Israel menjadi nabi menjadi nabi karena roh Allah hingga pada. Saya berkata kepada saudara, apalagi kita semua kan sudah percaya Yesus, ada Roh Kudus. Ada lagi yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya mau bilang, kita ini seperti nabi. Jaga perkataan.
Sebab Nabi itu menyampaikan firman dari Tuhan. Jaga. Jangan untuk ngomong yang enggak betul. Jangan ngomong untuk fitnah orang. Jangan ngomong untuk bunuh karakter orang. Jangan ngomong untuk jelek-jelekin orang. Mau wanita, mau pria. Yang pria lambene jangan tipis kayak wong wedok. Kata orang tua dulu bilang gitu. Iya. Padahal orang perempuan yang baik mulutnya juga banyak. Maksud saya perkataannya. Bisa berkata amin. Tapi hina sekali. Mau cari uang, cari keuntungan. Pakai mulut yang gak benar. Untuk jelekin orang, jelekin usaha orang, toko orang. Jangan. Nabi. Ada roh Allah, ada roh kudus. 1, 2, 3 bilang ada roh kudus dalam saya. 1, 2, 3. Ada roh kudus dalam saya. Bahkan bukan cuma berkata-kata kita sudah tahu. Roh itu memampukan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki seperti lagu-lagu tadi. Kiranya roh kudus menolong kita. Mau sampai ke tujuan akhir kita? Mau? Mau disertai Tuhan? Mau? Kiranya, kok sing mau sedikit ya? Sedih saya. Mau saudara-saudara? Mau saudara? Kalau mau berdiri semua saudara. Oh kalau berdiri mau. Mari, ya wis berdiri. Saya mengasihi saudara. Saya kepengen kita semua sampai akhir. Itulah sebabnya mari kita nyanyi lagu Bila Engkau Tak Beserta. Singers, mari maju. Pelayan musik. WL apalagi bisa bantu saya menyanyi lagu ini. Ku tak mau berjalan, ya. Yang butuh penyertaan Tuhan. Terlalu mahal harga penebusan ini. Kalau cuma ditukar dengan hal-hal yang tidak berguna. Terlalu mahal. Alami jamahannya, kita hanya membuka hati bagi Dia. Oh, ini kami Tuhan, pimpin kami. Semua menyanyi, dan berkata pimpin.
pagi ini berkenanlah menjamah. Supaya mereka mengenal Engkau pribadi yang nyata. Kepala kemertua Bersyukur Tuhan pagi hari ini. Bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh kembali beribadah. Terima kasih. Dialah menjadi doa kami sidang jemaat Tuhan. Kami perlu pimpinan Roh Kudus akan memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh tanpa pimpinan Roh Kudus kami akan gagal ya Tuhan. Ya. Tapi Roh Kudus akan menuntun langkah kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Amin. Roh Kudus yang akan menguasai hati kami, pikiran kami, Amin. hidup kami, sehingga hidup kami berkenan menjadi berkat ya Tuhan. Sungguh kami menjadi doa kami ingin keselamatan jiwa menjadi milik kami ya Tuhan. Jangan sampai kami terbuang, Ya. kami tidak mewarisi hidup yang kekal. Oh Tuhan. Tapi Roh Kudus yang akan menuntun langkah kami berjalan bersama sampai kepada tujuan kami, yaitu kami akan mewarisi hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Ya. Inilah yang menjadi doa kami lewat firman-Mu, Roh Kudus yang akan menguasai hati pikiran kami. Amin. Tutur kata kami dipimpin Roh Kudus sehingga kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, kami semua pelayan-pelayan Tuhan, sampai kami sebagai gembala, pimpinan Roh Kudus ada dalam Ya. hidup kami. Benar Tuhan. Roh Kudus menjadi pimpinan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang menjadi doa kami. Roh Kudus tetap menyertai kami, memimpin kami, menuntun kami sampai kepada tujuan yang Ya. kami inginkan Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih ya Engkau Tuhan. memberkati kami pagi hari ini yang sudah datang kepada Tuhan. Kau kenal apa yang menjadi kerinduan, keperluan kami. Berkat-berkat Tuhan, jasmani dan rohani ada dalam kehidupan kami Amin. semuanya. Meteraikan firman-Mu pagi hari ini dalam setiap hati kami. Dan doa kami hanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus kami Kristus. berdoa. Haleluya. Amin.